Bayangkan sebuah dunia di mana robot tidak hanya ada di film fiksi ilmiah, tetapi berjalan di jalanan, bekerja di pabrik, bahkan menjadi teman kita. Selama bertahun-tahun, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang menjadi pemimpin dalam perlombaan ini. Tapi, di balik tirai bambu yang mulai terbuka, sebuah kekuatan baru muncul. Sebuah kekuatan yang bergerak sangat cepat, didukung oleh miliaran dolar dan ambisi yang tak terbatas. Selamat datang di Tiongkok, medan pertempuran baru untuk dominasi robot humanoid. Jadi, kenapa Tiongkok begitu ngotot dalam pengembangan robot humanoid? Ada beberapa alasan kunci. Pertama, faktor demografi. Tiongkok menghadapi populasi yang menua. Dalam beberapa dekade mendatang, mereka akan butuh tenaga kerja untuk mengisi kekosongan. Robot humanoid adalah solusi yang sempurna. Mereka tidak butuh gaji, tidak butuh cuti, dan bisa bekerja 24/7. Kedua, ini adalah perang teknologi. Siapapun yang menguasai teknologi robot humanoid akan menjadi pemimpin dunia di masa depan, tidak hanya dalam manufaktur, tapi juga dalam kecerdasan buatan, komputasi, dan bahkan militer. Bagi Tiongkok, ini bukan sekadar inovasi, ini adalah soal keamanan nasional dan kekuatan ekonomi. Mereka telah mengumumkan rencana ambisius, memproduksi massal robot humanoid pada tahun 2025 dan menjadi pemimpin global pada tahun 2027. Perlombaan ini dipimpin oleh beberapa perusahaan besar Tiongkok. Salah satu yang paling menonjol adalah Xiaomi, yang mungkin Anda kenal dari ponsel mereka. Tapi mereka tidak hanya membuat gadget. Robot humanoid mereka, Cyber One, adalah bukti nyata ambisi mereka. Cyber One memiliki visual yang luar biasa. Tingginya 177 cm, berat 52 kg, dan punya kemampuan penglihatan 3D. Dia bahkan bisa mendeteksi emosi manusia. Bayangkan memiliki robot yang tidak hanya bisa membantu pekerjaan rumah, tapi juga mengerti perasaan Anda. Lalu ada Unitree, yang awalnya terkenal dengan robot-robot anjing mereka. Tapi sekarang, mereka membuat gebrakan dengan Unitree H1. Ini adalah robot yang lebih kuat dan lebih cepat dari banyak pesaingnya. Mereka fokus pada mobilitas dan kecepatan, membuatnya ideal untuk tugas-tugas logistik dan eksplorasi. Dan yang tak kalah penting ada UBTech. Perusahaan ini sudah lebih dulu dikenal dalam dunia robotika edukasi. Sekarang, mereka punya Walker, robot humanoid yang memiliki keseimbangan yang sangat baik dan bisa menari bahkan bermain sepak bola. Jadi, mengapa Tiongkok bisa mengejar begitu cepat? Ada beberapa faktor unik yang memberi mereka keunggulan. Pertama, dukungan pemerintah yang masif. Pemerintah Tiongkok menganggap robotika sebagai prioritas utama dan mengucurkan dana miliaran dolar untuk riset dan pengembangan. Kedua, rantai pasokan yang tak tertandingi. Tiongkok adalah pabrik dunia.
Mereka bisa memproduksi komponen-komponen robot dengan sangat cepat dan murah, dari motor hingga sensor. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan iterasi dan prototipe jauh lebih cepat daripada pesaing mereka. Dan yang ketiga, pasar domestik yang sangat besar. Populasi Tiongkok yang masif adalah pasar yang sempurna untuk menguji dan meluncurkan produk-produk robotika. Mereka bisa mengumpulkan data dalam jumlah besar dan cepat yang sangat penting untuk melatih model AI yang canggih. Tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Ada tantangan teknis yang harus diatasi, seperti stabilitas, otonomi, dan kemampuan adaptasi. Robot humanoid masih rentan terhadap kegagalan dan belum bisa meniru kelincahan manusia seutuhnya. Tapi, jika mereka berhasil, dampaknya akan sangat besar. Kita bisa melihat robot-robot ini di rumah sakit membantu perawat, di gudang-gudang logistik menggantikan tenaga manusia, atau bahkan sebagai asisten pribadi di rumah kita. Ini akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Jadi, akankah Tiongkok benar-benar mendominasi dunia robot humanoid? Jawabannya, mereka sudah berada di jalur yang sangat cepat. Dengan dukungan pemerintah, rantai pasokan yang kuat, dan ambisi yang tak terbatas, mereka bukan lagi follower, tetapi challenger serius bagi para pemain lama. Ini adalah perlombaan yang patut kita ikuti. Kita hidup di era di mana fiksi ilmiah menjadi kenyataan, dan Tiongkok adalah salah satu pemimpin yang mendorong batas-batas itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah robot humanoid Tiongkok akan mengubah dunia kita? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.